Ada satu orang yang menamai dirinya Gus. Iya. Dia membuat pernyataan, nggak usah lah Habib-Habib itu dakwah di Indonesia. Dari 100 cukup 2 aja lah, bikin gaduh. Fuad namanya. Saya nggak mau panggil Gus. Iya. Oke. Fuad Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu viral videonya. Habib Bahar melakukan klarifikasi atas video yang 2 minggu yang lalu mungkin ya, yang beredar, statement yang dikeluarkan oleh Gus Fuad Pleret ini sekaitan dengan Habib-Habib atau Habaib yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita komentari sahabat-sahabat seperti apa pernyataan dan klarifikasinya, terlebih dahulu kita lihat dulu statement dan ucapan-ucapan sentilan yang menohok dari Bahar bin Smith ke Gus Fuad Pleret ini. Karena ini saya rasa kita penting untuk kita sampaikan, apalagi ini berurusan dengan ya sahabat kita lah ya, Gus Pleret ya, yang kena sentilan dari Bahar bin Smith. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita lihat videonya. Sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang perlu saya bahas. Iya. Ada satu orang yang menamai dirinya Gus. Iya. Ya. Gus itu biasa disebut anaknya kiai. Iya. Kalau di Jawa. Iya. Sebab saya mondok itu 12 tahun di Al-Khairat, sisanya 7 tahun itu saya mondok di Jawa. Iya. Gus. Sorry, Al-Khairat itu di Palu, di Palu. Palu Tapi ya. saya di Manadonya. Iya. Oh, Manadonya. Oke. Dia membuat pernyataan, nggak usah lah Habib-Habib itu dakwah di Indonesia. Dari 100 cukup 2 aja lah, bikin gaduh. Fuad namanya. Saya nggak mau panggil Gus. Iya. Oke. Fuad Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dan di situ dia bilang begini, ahli baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri. Dia bawa itu. Yeah. Dia bilang ahli baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri. Habaib itu, ahli bait itu orang-orang yang suci. Jadi kalau ada yang nggak benar itu bukan habaib itu. Ini kan pernyataan-pernyataan bodoh, pernyataan yang tanpa dalil. Makanya kalau apa-apa pakai kitab. Pakai kitab, pakai maroji. Ini si Fuad orang bodoh. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin karena dia orang bodoh. Ya, sipulan aja, sipulan. Nggak, Fuad. Iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya, oke. Udah gitu, dia membawa nama ulama besar Banjarmasin. Iya. Ya, Guru Zaini yang terkenal kecintaannya sama habaib. Iya. Gitu loh. Saya bilang kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Terus mau ngelarang habaib dakwah di Indonesia. Yeah. Bahkan ada yang bilang gara-gara ada beberapa habaib orang jadi murtad katanya. Astagfirullahalazim. Dia bahas tentang ahli baitil Mustafa Tuhuri. Ahli baitil Mustafa Tuhuri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Itu dalilnya. Ahli baitil Mustafa Tuhuri, ahli bait Mustafa, keluarga anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin menghendaki mengeluarkan
kotoran-kotoran dalam diri kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Dari situ aja dia udah salah. Bodoh. Cuma tahu itu, nggak tahu asbabun nuzul ayatnya, nggak tahu ini kosidahnya. Ini kan kosidah, kosidahnya karangan siapa? Baca kitab belepotan kok. Nah, hum amanul ardi fadzakiri kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Hum amanul ard. Mereka kata mereka itu adalah pengaman bagi penduduk bumi, keamanan. Jadi bintang-bintang di langit ini sesuai sabda Rasul, bintang-bintang di langit itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Sedangkan para habaib, para keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, mereka adalah keamanan bagi penduduk bumi. Terus dia bilang habaib nggak usah dakwah di Indonesia, bikin rusuh, bikin kacau, dari 100 1 2 aja. Wali Songo itu habaib. Kalau nggak ada Wali Songo, itu orang nggak bakal kenal Islam. Jadi banyak ini orang-orang sekarang, kiai-kiai zaman dulu, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Mangli. Bagaimana beliau-beliau, orang-orang NU terdahulu, Kiai-kiai NU terdahulu, bagaimana beliau-beliau cintanya kepada habaib, mengajarkan kecintaan kepada murid-murid beliau kepada para habaib. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Apa ini? Kalau ada habaib yang nggak bener, ya, jangan kau benci habibnya, benci orangnya, benci sifatnya. Karena habaib itu bid'atul Rasul, darah daging Rasul. Sampai-sampai Bang Rafli tahu, ihdinas siratal mustaqim. Tafsir ayat itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa? Thariqah Alu Muhammad. Jalan yang lurus, kata para ulama tafsir, adalah jalan keluarga anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Ini orang tahu apa? Bodoh sok pinter, goblok sok pinter. Kenapa? Karena berapa banyak habaib-habaib. Habib Umar bin Hafid datang dari Yaman, Habib Abu Bakar al-Masyhur datang dari Hadramut, Abuya Maliki, guru-guru kami. Mereka yang menyebarkan Islam, orang tahu mana halal, mana baik, para wali songo. Kok bisa dibilang seperti itu? Kok mengajarkan kebencian dalam diri orang kepada para habaib? Tidak dinafikan, ada habaib yang berbuat salah. Banyak. Kalau ada habaib berbuat salah, nasihati. Kalau ente nggak nasihat, kalau engkau tidak menasihati habaib yang salah, justru engkau tidak akan dipandang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ibarat kata Bang Refli punya anak, cinta nggak sama anaknya? Cinta nggak Bang Refli? Ya cinta lah. Terus kalau anak Bang Refli terjerumus, Bang Refli marahin nggak? Marahin. Nasihatin nggak? Nasihatin. Nah, perlakulah begitu kepada habaib. Kalau ada habaib yang berbuat salah, berbuat nggak bener, bertindak nggak bener, jangan ke habaibnya, tapi datengin dia, nasihatkan dia, peringatkan dia. Bukan dengan mengajarkan umat untuk membenci habaib. Ini sesat. Saya nggak mau bahas ini sebenarnya, tapi ya karena udah terlanjur viral juga, banyak yang ini, akhirnya saya bahas. Si Fuad itu orang bodoh, sok pinter, goblok, jahil, murakkab. Dia menyampaikan itu di juga ya, di media sosial juga. Iya, di live-nya dia. Oke. Ya, dia ini menyalahgunakan guru sekumpul, menyalahgunakan guru sekumpul, dikit-dikit bawa guru sekumpul, dikit-dikit bawa guru Zaini. Padahal udah jelas bagaimana kecintaan orang Banjarmasin. Sampai-sampai dia bilang orang Banjarmasin nggak usah belajar kepada yang selain daripada orang Banjar. Lah ini kan jelas salah. Namanya berguru itu kepada siapapun, kami diajarkan berguru kepada siapapun. Undur maqala la tandur man qala. Lihatlah, ambillah
pelajaran dari orang, dari yang dikatakan, jangan lihat yang berkata. Justru semakin banyak guru semakin bagus. Ini orang bikin sesat, ini orang ini menyesatkan, ini bahaya ini. Makanya kemarin kan dia ada kasus itu. Ada kasus, terus datanglah siapa Kadensus dari BIN dari mana datang untuk membela dia, untuk membackup dia. Wallahu a'lam, saya nggak tahu masalahnya. Yang saya bahas di sini adalah tentang dia membicarakan habaib tidak perlu berdakwah. Yang saya sampaikan, kalau nggak ada Wali Songo yang merupakan habaib, ente nggak bakal kenal Islam. Ya, sahabat sekalian, ini kita pahami sebagai hak jawab ya dari Habib Bahar terhadap pernyataan yang juga disampaikan melalui media sosial. Jadi kita ini, kalau saya sama Dinda Aziz sudah tahu koneknya gitu ya. Ngeri-ngeri sedapnya udah tahu. Tapi kita berpikir itu adalah klarifikasi dari seorang Habib ya. Jadi bagian dari habaib yang dimaksud oleh yang dimaksud oleh itu kan dia katakan semua Habib. Iya, dia kan bilang habaib. Iya. Nah, ini salah satu. Iya, makanya salah satunya yang menjawab. Ada yang bilang Habib Bahar bukan Habib. Nggak masalah. Salah satunya yang menjawab adalah Habib Bahar. Ya, ini jadi bagian dari hak jawab. Gitu, klarifikasi. Iya, itu anak klarifikasi. Makanya saya bilang dia orang bodoh. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya, bagaimana emosinya si Bahar ini menanggapi pernyataan Gus Fuad yang kemarin ya, yang kita tahu bahwa ada video yang viral itu sekaitan dengan bukan sih sebenarnya pelarangan, tetapi apa yang disampaikan kalau kita lihat videonya dan penyampaiannya oleh Gus Fuad Pleret kemarin di video itu, bahwa siapapun itu, bukan saja sebenarnya habaib atau yang ada di Indonesia, yang membuat, yang ceramahnya misalnya hanya ingin memecah belah kesatuan Republik Indonesia, ya sudah, tidak usah melakukan ceramah, provokasi, agitasi ke masyarakat, karena bisa jadi menjadi bumerang. Apalagi kalau masyarakat awam yang belum paham sesungguhnya seperti apa itu tadi yang habaib yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, wajarlah kalau misalnya kita sebagai warga negara pribumi, wajarlah kalau kita memberikan penilaian terhadap tamu yang datang, kan seperti itu. Misalnya saya sendiri, ada orang yang mau masuk di rumah, siapapun itu, pasti saya akan harus melihat dulu siapa tamunya, siapa, apa yang dia omongkan, apa yang dia sampaikan. Wajarlah kalau misalnya tamu itu tidak berkesesuaian dengan apa yang saya sampaikan, apapun alasannya itu, pasti saya akan menolak. Saya tidak akan nggak apa-apa, nggak ada alasan. Apapun bentuknya, apapun yang dia sampaikan, mau surga ada di tangannya untuk dimasukkan, kalau tidak sejalan dengan apa yang saya pikirkan, apa yang ada dalam hati nurani saya, ya sudah, tinggalkan. Kan begitu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian Gus Fuad sebenarnya sesungguhnya itu menekankan pada banyaknya atau maraknya habib atau habaib itu melakukan propaganda ya, untuk dalam rangka untuk memecah belah kesatuan kita. Apalagi kalau kita mau melihat ya, yang akhir-akhir ini juga sebenarnya banyak sekali kritikan terhadap Bahar bin Smith, termasuk santrinya ya, siapa itu yang Lubis 212 yang pernah ngikut mondok, yang pernah ngikut juga mengasuh pesantrennya, itu kan membongkar, menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi di sana kan. Nah, itu juga kenapa tidak diklarifikasi, sahabat-sahabat? Kenapa mesti lari ke Gus Fuad Pleret, yang sesungguhnya yang dia sampaikan Gus Fuad itu bukan dalam kerangka untuk menyamaratakan, tetapi adalah memberikan batasan bahwa berhentilah berceramah yang hanya untuk mengadu domba keberagaman kita ini. Berhentilah berceramah hanya karena mengatasnamakan agama, mengatasnamakan syiar agama, padahal sesungguhnya akan memecah persatuan dan kesatuan. Siapapun itu, saya rasa itu kita tidak akan bisa menerima sebagai negara yang berdaulat. Kan begitu, sahabat-sahabat. Itu yang substansi yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Tetapi
dia kepanasan, sahabat-sahabat ya, si Bahar Smith ini kepanasan, kelihatannya ya kepanasan mendengarkan ceramah dari Gus Fuad ini. Yang disayangkan adalah kemarin yang viral juga lah, yang sampai hari ini si masih gencar kritikannya dari si Lubis, kemudian si siapa TIJ ya. Nah itu juga yang seharusnya juga mendapatkan klarifikasi yang ya kalau ini kita sarankan kan ya, sarankan supaya ini tidak blunder juga kiri kanan isunya. Misalnya soal pakai gincu, ada Habib pakai apa, pakai gelang kaki, kemudian menyampaikan ke publik bahwa ini gratis, ternyata mungut-mungut, kemudian aduh banyak lah ya yang muncul. Kemudian banyak sekali hal-hal yang harus dilihat sahabat-sahabat. Nah karena ini saya lihat di acaranya siapa, Repli Harun ya, Repli Harun yang mencoba melakukan konfirmasi itu. Tetapi saya kira ini akan menjadi seru karena si Habib ini, si Bahar bin Smith ini itu melakukan ini apa ya, sentilan yang begitu menohok kepada Gus Fuad Pleret. Nah saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.